Assalamualaikum. Kedengaran suara? Ya, Pak. Oh, ya. Jadi kali ini masuk di relasi rekuren, relasi rekursif. Mungkin yang seperti ini kayaknya belum ada dipelajari waktu SMA mungkin toh. Di sini kita lihat dulu, dimulai dengan contoh supaya bisa dilihat cara mengkonstruksi relasi rekurennya. Pengertiannya belum ada ya, gimana pengertiannya? Enggak ada. Jadi untuk pengertiannya relasi rekuren, pengertiannya itu adalah relasi yang setiap sukunya atau sukunya itu ditentukan berdasarkan suku-suku yang lainnya. Contohnya mungkin bisa dilihat di geometris, misalnya barisan geometris. Kan ada barisan aritmetik, ada geometris. Geometris kan rumusnya UN sama dengan A ya. AR pangkat N kurang 1. Nah, bisa juga kita tulis begini toh. UN sama dengan A dikali rasio itu berarti rasio itu suku setelahnya per sebelumnya atau sebelumnya? Setelahnya per sebelumnya rasio. Yang perbandingan antara dua suku yang berurutan, Pak, yang begitu kan? Iya. Berarti per 2. Berarti ini mungkin ya, UN tambah 2 per UN tambah 1. Kan begitu. Nah, dari bentuk ini berarti suku-suku dari barisan ini ditentukan berdasarkan suku-suku yang ada di suku sebelumnya. Karena misalnya, kalau kita lihat yang ini tuh, kita lihat yang di bawah. Misalnya kita mau tahu suku pertama dan kedua kan harus ditahu duluan misalnya. Misalnya kita mau suku ketiga, berarti suku ketiga adalah salah di bukan begini. Ini pangkat N kurang 1 mungkin gini. Ya pokoknya anggap ini bisa seperti ini toh. Saya tidak tahu bisa atau tidak, sepertinya sih bisa. Nah, ini begini berarti seolah-olah untuk mengetahui suku ke N-nya itu harus ditahu suku N tambah 1 dan suku N tambah 2. Artinya menentukan nilai dari suatu suku barisannya itu harus bergantung pada suku sebelumnya. Nah, sedangkan ketika ini kita bawa ke rumus yang pernah kita dapat di sekolah, rumusnya kan seperti ini. Bisa dilihat untuk menentukan suku ke N, kita tidak perlu tahu suku sebelumnya berapa. Selama kita tahu A-nya berapa, R atau rasionya berapa. Misal mau suku 100, tinggal ditulis begini, U100 sama dengan AR 99. Berarti cukup ditahu A-nya berapa, R-nya berapa. Sedangkan yang ini tadi kalau rumus ini dipakai, itu mesti ditahu UN tambah 2, ditahu juga UN tambah 1. Gitu. Nah, dari sini, yang di bawah inilah yang disebut dengan relasi rekuren atau relasi rekursif. Sedangkan yang di atas ini disebut solusi dari relasi rekuren. Bisa dipahami dulu bedanya? Yusuf, Putri? Maaf, Pak, ada pertanyaanku, Pak. Ya? Itu untuk dapat rasio berarti ada kayak dua suku yang harus dibandingkan begitu, Pak. Kalau Ya. misalnya dibandingkan itu misalnya UN tambah 1 dengan UN-nya begitu, bisa tetap pakai relasi rekuren atau tidak? Maksudnya tetap disebut relasi rekursif atau tidak begitu? Iya. Ya masih, karena kan nanti jadinya begini. UN sama dengan A UN tambah 1 per UN. Jadi UN-nya dikuadratkan menjadi begini. UN kuadrat sama dengan A UN tambah 1. Kan tetap suku UN ditentukan oleh suku-suku yang lainnya toh. Minimal ada satu suku lain yang merupakan nilai yang bergantungi suku yang dicari ke situ, itu sudah selesai.
Jadi contohnya ini, menentukan UN ya berdasarkan UN tambah 1. Berarti kan bergantung toh pada UN tambah 1, bisa dipahami rumusnya maksudnya? Bisa? Atau belum? Berapapun tuh itu ya, Pak, yang sukunya terserah Kenapa? UN itu Pak, relasi rekurennya harus buku samping begitu atau enggak, Ji? Maksudnya harus UN dan UN tambah 1 begitu? Tidak, misalnya UN tambah 1 dengan UN tambah 3 begitu enggak boleh toh, Pak? Boleh, boleh. Hah? Biar UN dengan UN tambah 100 boleh. Biar jauh Ki, masih disebut relasi rekursif. Paham? Paham, Pak? Ya, yang penting pokoknya menentukan sukunya itu bergantung pada nilai suku yang lainnya. Mau suku sebelumnya boleh, suku setelahnya boleh. Kalau solusi, kita bisa menentukan sukunya tanpa harus lagi mengetahui suku sebelumnya atau suku yang lainnya. Langsung saja masukkan N-nya berapa, dapat jawabannya. Bisa dipahami? Yang penting paham dulu perbedaannya itu. Relasi rekursif atau rekuren dengan solusinya. Saya kira Mandi saya bisa hapus ini. Nah, selanjutnya kita lihat kembali contohnya. Misalnya kita memiliki papan kotak berukuran 1 kali N. Berarti kotaknya itu berukuran mungkin 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 3, dan seterusnya. N-nya bilangan asli. Menggunakan dua tipe kotak kecil, berarti ini yang papan kotak yang berukuran 1 kali N mau diisi dengan kotak yang mau diisikan ini dua jenis. Ada yang bujur sangkar, ada yang persegi panjang. Jadi katakanlah yang bujur sangkar itu pas ukurannya dengan satu kotak di 1 kali N. Jadi misalnya begini, satu kotak yang ini dianggap pas dengan 1 N. Sedangkan yang ini pas dengan 2 begini. Paham maksudnya? Sampai sini? Bisa Putri? Ya, Pak. Selanjutnya, masalahnya adalah berapa banyak cara untuk mengisi papan kotak tersebut sehingga penuh, dengan catatan hanya boleh menggunakan kedua tipe kotak ini. Jadi hanya boleh pakai kotak 1 kali 1 dengan 1 kali 2. Pertanyaannya berapa banyak cara mengisinya ini sampai penuh. Jadi tentu asumsinya di sini kotak 1 kali 1 dan kotak 1 kali 2-nya banyak sekali persediaannya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengisinya. Nah, ternyata kalau kita perhatikan kasusnya, ketika N-nya sama dengan 1, berarti kan jelas hanya satu cara. Hanya bisa kotak kecil ini. Sedangkan untuk N-nya sama dengan 2, berarti kan N sama dengan 1, berarti 1 kali 1 toh, jadinya ini kotaknya. Ini papan caturnya ini. Papan apa namanya tadi ya? Papan kotaknya ini. Otomatis kalau ini mau diisi cuma satu cara, yaitu menggunakan kotak ini. Pasang di sini. Nah, kalau kotaknya diubah menjadi 1 kali 2, kan 1 kali N. Ya, 2. Maka di sini ada berapa cara? Cara pertama, kotak kecil masuk semua, satu cara. Cara kedua, kotak panjang masuk 1 kali, berarti kan 2 cara toh. Makanya dapatin 2 cara. Bisa dipaham sampai sini? Bisa. Jadi bisa begini. Ya, bisa kotak kecil dulu semua. Nah, bisa juga satu cara lain itu langsung kotak besarnya. Satu cara itu. Makanya 2 cara toh. Kemudian kalau N-nya sama dengan 3, ada 3 cara ini. Jadi yang hitam sekali itu kotak 2. 1 kali 2. Ada 3 cara. Nah, selanjutnya untuk mempermudah penyelesaiannya atau mempermudah pemahamannya tentang relasi rekursif, kita tinjau yang kalau N-nya 3 bagaimana?
Nah, kalau n-nya 3, itu bagaimana cara menyelisih untuk n3 itu? Ternyata ada 3 cara. Cara pertama semua yang kecil, cara kedua kecil baru yang panjang, cara ketiga panjang baru kecil. Berarti kan 3 cara toh. Ini cara 1, cara 2, cara 3. Selanjutnya, bagaimana mengisi selanjutnya menentukan dulu anunya. Eh, banyaknya cara susunannya itu disebut dengan apa, disimbolkan dengan apa. Jadi di sini di sini itu ini. Ini. Misalkan, mulai dari sini. Misalkan banyaknya cara mengisi papan kotak berukuran 1 kali n dengan syarat hanya boleh menggunakan 2 bentuk di atas, dimisalkan sebagai AN. Dari uji coba di atas diperoleh nanti A1-nya 1, A2-nya 2, A3-nya 3. Nah, yang masalah adalah bagaimana dengan A4-nya. Nah, di situ mulai agak repot. Nah, di sini diperlihatkan cara menghitungnya. Ternyata kalau 4 itu bisa dengan 5 cara ini. Kemudian kalau kita lihat bentuknya, kita akan menduga ini berlaku. Kenapa? Karena tadi kan, mana tadi nolnya? Itu Pak, A1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2. A1, 1, 1, 2, 3 ya. Iya. A4 sama dengan berapa? 5 tuh. Ini muncul semua. Nah, ternyata dari hasil ini ada pola yang menarik. Kenapa? Karena A3 itu diperoleh dari A1 tambah A2. Dan A4 itu diperoleh dari A3 tambah A2. Ada pola itu tuh? Iya Pak. Nah, kita akan menduga bahwa jangan-jangan begini relasi rekursifnya. Itu, ini kurang 2. Nah, kita coba lihat konstruksinya supaya tidak manual. Kan repot kalau mau begini terus. Jadi ini relasi rekursifnya sebenarnya. Kalau dilihat dari pola andainya ini benar. Andaikan ini. Kalau ini benar, maka ini benar. Nah, selanjutnya, kalau kita melihat dugaan lainnya, itu tadi, kemudian dari sini kita akan mencoba mengembangkan pola ini ke bentuk yang lebih umum, sekaligus untuk memastikan bahwa ini adalah pola yang sesuai dengan kasus atau tidak. Ketika kita ingin mengisi papan kotak berukuran 1 kali n, itu dimulai dari bagian yang paling kiri. Maka ada 2 kemungkinan. Nah, jadi ada 2 cara mengisi. Mulai mengisi pertama, diisikan saja ini 1. Cara kedua, diisikan langsung 2. Gitu.
Paham ya sampai sini? Paham Yusuf? Putri? Mungkin Pak. Mungkin banyak yang ragu. Itu Pak, yang pendefinisiannya Pak, yang eh, yang apa AN, kalau apa misalnya kita di awal yang itu pendefinisian AN. Kalau misalnya eh misalnya ya, kerja. Kenapa tadi Yusuf? Misalnya? Maaf Pak, ada telepon dulu Pak. Iya, iya, iya. Jadi bagaimana? Ada pertanyaan, Bu? Bagaimana Putri? Bisa dipaham sampai ini B gambarannya? Ada di Putri ini kan? Halo? Berkabar kalau sudah ada di? Bagaimana? Sudah? Sudah aktif?
Halo, tes. Ya, sudah, sudah. Iya, selesai Pak teleponnya. Jadi, ini. Nah, ini kan tadi yang di awal-awal N-nya 1, N-nya 2, N-nya 3, N-nya 4. Itu kan kalau dicari yang kecil-kecil N-nya itu masih enak. Tapi kalau dicari yang besar N-nya itu sulit. Makanya dicari polanya di sini, pola relasinya. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, kalau kita pasang ini, kan ada dua. Ada yang berukuran 1 kali 1, ada yang berukuran 1 kali 2. Berarti kalau begitu, posisi pertama dari kotak ini ada dua kemungkinan caranya diisi. Yaitu kadang diisi dengan yang satu saja, kadang diisi dengan yang langsung 1 kali 2 tempat pertamanya. Tetapi ketika kita isi itu tempat pertamanya dengan satu kotak, maka pengisian dengan satu kotak itu pasti tidak akan muncul di kemungkinan yang diisi dengan ini. Artinya banyaknya cara mengisi papan kotak ini dengan memulai dengan yang panjang itu tidak akan pernah beririsan dengan banyaknya cara yang pakai bujur sangkar 1 ke 1, ya atau tidak? Ya Pak. Ya, berarti saling lepas atau saling lepas. Berarti kalau saling lepas begitu, seandainya bisa kita tahu berapa banyak caranya kalau dia dimulai dengan yang panjang ini dan berapa banyak kalau dimulai dengan yang pendek, kan tinggal ditambah itu jawabannya. Karena dia saling lepas. Maka kita lihat bagian A. Kalau bagian A yang terjadi, artinya diisi dengan kotak yang persegi ini, berarti yang kosong kotaknya sisa N kurang 1. Kalau begitu, banyaknya cara mengisi N kurang 1 kotak ini, itu adalah AN kurang 1. Kan begitu logikanya. Karena tadi kita sudah pasang bahwa, definisikan bahwa AN adalah banyaknya cara meletakkan atau membuat papan kotak 1 kali N ini terisi penuh dengan catatan hanya boleh menggunakan dua jenis tadi. Berarti kalau sebanyak N kurang 1 yang belum diisi, menggunakan dua jenis tadi ini, itu kita sebut dengan sebanyak AN kurang 1 cara menurut definisi AN. Sedangkan yang diisi dengan dua ini, yang panjang maksudnya, berarti yang kosong itu sebanyak N kurang 2. Maka banyaknya cara mengisi N kurang 2 ini kotak adalah tentu AN kurang 2. Mengingat tadi yang diisi dengan kotak saja dengan persegi panjang itu tidak beririsan, maka banyaknya cara mengisi totalnya dijumlahkan saja yang ini dengan yang di sini. Berarti AN kurang 1 ditambah AN kurang 2, dapatlah yang ini. Bisa dipahami sampai sini logikanya? Oh, berarti mendukung nih Pak yang sebelumnya yang teori sebelumnya yang itu yang misalnya A3 dicari berarti di sisa ditambahkan A2 tambah A1 itu dasarnya dari sini Pak. Iya. Maksudnya ini pola umumnya. Kalau yang tadi itu dugaan, ini kita masih menduga. Kenapa ini disebut dugaan? Karena ini berlaku kalau ditahu berapa A2-nya, A1-nya, A3-nya, A4-nya ini. Kalau tidak ditahu kan tidak bisa dijamin. Kalau ini tadi penurunannya sudah umum nih, karena ada penyebarannya dari sini di atas. Kalau ini tadi kayak menebaki ceritanya, dengan dugaan ini ternyata bisa dibuat seperti ini. Paham maksudnya? Bisa dibilang hasil terakhir ini memvalidasi dugaan kita di atas tadi. Bisa? Paham maksudnya sampai sini? Ada pertanyaan lagi Pak. Ya. Itu untuk dasarnya itu kan di situ dapat lagi itu rumus yang AN sama dengan AN kurang 1 tambah AN kurang 2 untuk N lebih dari 3. Itu Ya. dasarnya lebih dari 3 itu dari mana Pak? Apakah ada juga pembuktiannya atau gimana? N-nya mulai berapa ini? Kotak Oh, 1 kali N. N-nya oh mulai dari ya Pak, dari sana? dari 1 toh? Iya. Berarti kalau N-nya mulai dari 1, yang terkecil di sini hasilnya harus 1. Kalau harus 1 yang terkecil hasilnya kan yang bukan ini. Yang ini tuh yang terkecil hasilnya. Cocok nih. Indeksnya maksudnya. N kurang 2 ini yang terkecil. Berarti ini yang harus sama dengan 1. Berarti N sama dengan 3. Berarti besar sama dengan 3. Bisa dipahami? Oh iya Pak.
Ada lagi? Putri, bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak sih Pak. Nah, selanjutnya, setelah berhasil ditemukan rumusannya ini, nah inilah rumusan yang disebut dengan relasi rekursif. Tentu relasi rekursifnya itu mencakup ini semua. Yang dimaksud relasi rekursif itu satu paket ini. Ini satu relasi rekursif. Itu relasi rekursif. Kemudian nah, berarti betulnya relasi rekuren untuk barisan AN itu seperti tadi. Kemudian ini beberapa contoh lainnya. Nih, contoh lain dari relasi rekuren. Jadi banyak sekali bentuknya. Selanjutnya akan dipelajari mengenai cara menentukan solusi dari relasi rekuren. Pertama diperkenalkan caranya agak manual. Cara mencari caranya. Nanti akan ada rumusnya, tapi belum. Misalnya kita punya relasi rekuren seperti ini. Berarti kalau kita hitung secara manual, A1-nya kan 2 didapatkan A1-nya kan 2. Nih. A1-nya 2 ini ada, ini perlu sini. Maka dari situ didapatkan A2 sama dengan 5 kali A1. Berarti 5 kali 2. Dapat yang ini. A2-nya, A3-nya itu 5 kali A2. Nah, berarti 5 kali A2. A2-nya tadi 5, berarti 5 kali 2 dapat yang ini. Seterusnya dapat begini. Akhirnya kalau di pola lagi ini, berarti kan selalu lihat di sini. Selalu sini 5, sini 4, selisih 1. Berarti polanya 3N kurang 1 tambah 1. Sampai mana tadi? Sampai ini ya? Itu Pak, iya. Polanya ini aman kayak ini, kelihatan di polanya. Bisa dilihat polanya enggak? Masih bisa nih Pak. Ini relasinya. Ini solusinya dengan pola dia. Karena di sini, kalau di sini 4, di sini 5. Berarti kalau di sini N kurang 1, ya di sini N. Kan begitu polanya. Aman gitu? Maaf Pak, ada pertanyaanku Pak. Bagaimana caranya ditahu itu relasi itu sudah dipastikan rekuren atau tidak Pak? Karena kan di sini dikasih tahu memang di sini kalau misalnya ini rekuren. Kalau misalnya ada lagi didapat misalnya kayak persamaan-persamaan begitu, bagaimana caranya ditahu Pak rekuren atau tidak? Selama relasinya itu di dalam relasi itu untuk menentukan sukunya diperlukan suku lain, maka itu relasi rekuren namanya. Jadi kayak misalnya di sini Pak, misalnya itu yang AN sama dengan di dalamnya ada dalam apa persamaannya itu AN lagi kayak begitu Pak. Ya, ada lagi, ada NN-nya, misalnya begini, AN. N kuadrat tambah 3. Ini bukan relasi rekuren. Bisa jadi ini solusi. Kenapa? Karena tidak ada AN lagi dalamnya. Tapi kalau tulis AN sama dengan AN kurang 3 kuadrat.
kurang AN kurang 1, nah ini rekuren. Karena AN ini ditentukan oleh suku-suku sebelumnya atau setelahnya, boleh-boleh juga begini. Masih dipahami? Ya Pak. Beda tuh. Karena kalau dia masuk relasi, mau ditentukan suku ke 100, harus kita tahu suku 1 sampai 99. Sedangkan solusi 100 ya ganti saja N-nya 100, selesai. Kelihatan nggak bedanya? Kalau sudah, lihat lagi contohnya, contoh 58. Ini masih bekerja dengan pola. Nah, kalau dilihat kerjanya ke bawah itu masih pola. Akhirnya dapat rumusnya. Bagaimana ini contohnya? Bisa dipahami? Jadi kita dicari pola. Bilang kalau sudah paham yang ini. Contoh ini. Mungkin bisa. Tapi Kenapa? itu Pak, kan misalnya dicari A2, berarti dicarinya itu 3A1 tambah 1 begitu Pak, atau gimana Pak? Kalau apa? Kalau tiga. Kalau tiga. Iya Pak, misalnya yang Apa dicari tadi relasinya? A. A2 kan AN, Yang dicari apa? A2 Pak, berarti 3A1 tambah 1 begitu, baru kan nilainya A1 itu. Kan lu pecah-pecah Pak, anu gambarnya. Bagaimana Yusuf? Putri. Maaf Pak, bisa di apa dijelaskan lebih lanjut Pak, itu yang dari penjelasan rumus. Yang selanjutnya akan dibahas yang mana kan? Yang itu Pak, di langkah keduanya itu Pak, kan di kalimat itu 3 kali 3 AN kurang 2 Pak, Hmm. itu tiba-tiba Ini. N kurang 2-nya itu Pak, dari mana hubungannya Pak, dari 3 AN kurang 1 tambah 1 tiba-tiba berubah jadi 3 AN kurang 2 tambah 1 baru dikali 3 lagi. Coba ikutin ya. Kalau AN di sini N kurang 1. Ya. Kamu gitu. Berarti kalau N kurang 1 di sini 3 AN kurang 2. Paham? Oh iya Pak. Ada lagi?
Bagaimana? Mungkin Coba dari aja ini. dan mungkin mungkin ada misal kalau siapa Jelas Midi? ya Pak kalau saya Hmm, tambah satu. Kan ini tadi substitusi ke sini. Putri bagaimana ada? Ada pertanyaan Putri? Nah, kalau tidak ada selanjutnya masuk di bagian pertama, relasi rekursif atau relasi rekuren yang linear homogen. Ini contohnya, ini definisinya untuk homogen begini. Kalau Anda sudah mau masuk di sini, langsung saja mungkin di sini nanti akan diberikan rumusnya, bagaimana cara menentukan solusi dari suatu relasi rekursif. Terlebih dahulu diberikan model umumnya, seperti yang digambar itu, yang di layar. Paham nih? Pindah saja. Jadi, kalau tadi relasi rekursif itu kayak begini, begini tuh, bisa, bisa yang ya rekursif. rekursif Hmm. nah, Kalau ini homogen itu tidak ada tempat untuk nilai yang tidak ada x-nya di dekatnya. Berarti kalau ini mau dijadikan homogen, dijadikan homogen. Ini kalau mau dianggap homogen harusnya ketika dibuat apa bahasanya? Nah, ini mestinya bisa dinyatakan dalam bentuk ini homogen. Tidak ada nilai konstannya, ini kan ada. Ini yang membuat menjadi tidak boleh tidak homogen. Itu bentuk umumnya. Ini. Jadi hilangkan saja ini satunya, jadi bentuk umum juga. caranya dihilangkan satunya itu gimana Pak? Hmm? Nggak dihilangkan. Maksudnya kalau ada satunya berarti dia bukan rekuren linear homogen. Kalau tidak ada satunya baru disebut demikian. Jadi bukan eh, mau tak tiba-tiba tidak ada, mau tak tiba-tiba ada, tidak begitu. Nggak bisa diubah deh Pak bentuknya. Hmm. Aman sampai sini? Bagaimana? Sudah paham homogennya? Bagaimana? Mungkin bisa aja Pak. Hah? Paham? Mungkin pahamnya ya mungkin bisa aja. Hmm. Pokoknya ada semua x-nya, tidak ada suku yang berdiri tanpa x. Itu namanya homogen.
Kalau linearnya berarti tidak ada perkalian antar suku. Nah, kalau tidak ada, kita lihat di Ada ya, itu kenapa? itu untuk yang di Formula 1, ya itu yang Formula 1. Nabil akan maka relasi rekuren untuk yang linear homogen itu AN sama dengan K1 A1 pangkat N santainya KR pangkat AR KR kali AR pangkat N. Itu K itu konstanta Pak, atau apa itu Pak? Yang Formula 1 yang selesai relasi rekuren linear homogen. Lebih bilang. AN sama dengan K1 A1. Kenapa itu? Sob? Itu Pak, maka bertanya Pak, itu yang K-nya itu konstanta atau apa Pak? Konstanta. Ini nanti dicari. Jadi menggunanya tadi ada nilai awal yang itu tadi yang contoh di awal ada A1, ada A2, ada 3 toh. Iya. Nanti dipakai di situ. Oh, Dan itu akan ditemukan nanti K1-nya berapa, K2-nya berapa, sampai K yang terakhir berapa KR-nya. Baru lengkap. oh berarti nanti untuk tujuannya kalau misalnya pakai solusi relasi rekuren yang ini Pak, tujuannya bukan cari AN-nya tapi disuruh cari itu nilai K-nya. Kenapa tidak tergunain tadi? Ulangi. Itu Pak, yang Formula 1-nya ini berarti kita lebih fokus cari nilai K-nya saja Pak. Iya. Hmm. Yang penting sudah tahu karakteristiknya. Saja karakteristik itu. Cara cari akar dari persamaan akar karakteristiknya itu gimana Pak? Apakah itu yang channel X pangkat R itu sudah jadi akarnya atau belum Pi? Belum. Ini yang dipakturkan. Dapat nanti X-nya berapa? Kan nanti ada C-nya tuh, ada C0-nya. Kalau yang di bawah sini ada nanti K1-nya, K2-nya. Baru samakan dengan 0 berfaktorkan. Dimana kan kelihatan di sini tuh ini kan persamaan berderajat R. Yang awalnya seperti ini, berderajat R. Bisa jadi dia. Paham Yusuf Putri? Makanya semakin sedikit sukunya itu dinyatakan, semakin sedikit suku yang menyatakan suku yang lainnya, semakin bagus dikerja, semakin mudah. Tapi semakin banyak, semakin susah tolong. Kenapa dicari akar-akarnya? Untuk yang di atas sama di bawah itu Pak, kan satunya X pangkat N, satunya X pangkat R. Dengan caranya ditentukan Pak, yang mana dipakai Pak untuk pengertian soalnya. Yang mana X pangkat N, X pangkat R ini? Ini Pak yang masih di definisi 5.8 Pak. Kan dengan mengganti A I dengan XI untuk I sama dengan N kurang 1 sampai N kurang R,
pada definisi di atas diperoleh kan ada dua Pak. Channel X pangkat N sampainya 0 sama dengan 0 sama. Mm-mm. Yang mana lebih diprioritaskan Pak cara dipakainya yang di atas atau di bawah? Atau ada kayak yang menentukan? Oh ini Pak. Yang dibawa kan sebenarnya tinggal ini dikali semua dengan C pangkat X pangkat eh X pangkat apa ya dia X, X pangkat N kurang R bagi saja itu. Ini bagi X pangkat N kurang R dapat 1. Ini bagi X pangkat N kurang R dapat nanti X dan seterusnya atau X kurang R kurang 2. Paham maksudnya? Paham sampai sini? Nanti lebih kelihatan kalau ada contoh. Kemudian formula kedua, bagaimana kalau akar karakteristiknya ada yang kembar? Misalnya, kalian menyelesaikan persamaan kuadrat, cari akar-akarnya, fungsi ya persamaan kuadrat. Terkadang kan akarnya kembar, ya enggak? Misalnya begini, dikali X kurang 3 sama dengan 0. X-nya berapa ini? X kurang 2 sama dengan 0 X-nya sama dengan 2. 2. Yang lain juga kan begitu, biar dikasih contoh yang lain. Pasti X-nya sama dengan 2, berarti kan soalnya kembar. Berarti mungkin saja nanti karakteristiknya itu bisa jadi kembar. Nah, kalau kembar bagaimana? Kalau kembar ikuti cara di bawahnya. Katakanlah kembarnya sebanyak MI. AI-nya sebanyak MI. Nah, pokoknya kalau kembar begitu. Contohnya ini X kurang 2, X kurang 2. Kembar berarti tulis nanti begini. K1 tambah K1 N. Kayak begitu ya. K1 N ini adalah tambahannya. K1 N ini. Jadi kalau 3 kembarnya, begini K1, K2 N. Kayaknya aman gini dia, bisa dipahami. Nanti di contoh baru lebih paham lagi. Ada kayaknya contohnya di bawah. Ya, contohnya dulu Pak. Misalnya seperti itu contohnya. Jadi relasi rekurennya ini sampai sini. Cari solusinya. Bisa dipahami 1,9? Lihat ini perubahannya. Faktor kan dapat ini. Lihat dulu bisa tidak dipahami kira-kira.
Anol berarti tidak ada kota yang harus diisi, toh, Pak? Begitu maksudnya? Yang mana? Anol? Kan bilang mirip dengan yang itu yang permasalahan papan kota yang tadi. Ya, Kalau iya, anol tidak ada yang perlu diisi. ya, Anol. Anol berarti kan tidak ada kotak yang kotak ukuran 1 kali 0 berarti tidak ada kotaknya. Kalau tidak ada kotak berapa cara? Satu cara ya tidak Iya, diisi. iya. Nah, terkadang juga A0 itu didefinisikan sendiri. Sedemikian sehingga mencocoki A1 atau A2-nya, A1 dan A2-nya. Di kondisi tertentu begitu. Artinya kadang juga A0 itu tidak perlu kita definisikan seperti pendefinisiannya AN. Kalau saya tidak salah ingat, ini mudah-mudahan tidak salah. Artinya tidak perlu terlalu dipikir A0-nya berapa. Ya sesuaikan saja. Bilang kalau sudah paham, di artinya itu bisa. Pak, itu untuk yang atom tergantung anol sama A1-nya, Pak, atau tidak? Yang mana? A dan B-nya? Itu kan di rumusnya itu dengan A dan B konstantan dapat ditentukan dengan memanfaatkan syarat awal karena A0 sama dengan A1 sama dengan satu. Jadi A tambah B nya sama dengan satu. Kalau misalnya beda Ki, Pak, berarti A tambah B nya tidak bisa sama dengan satu. Kalau beda apanya? A0 A1-nya? Iya, A0 A1-nya. Ya. Karena ceritanya kan ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dengan mengganti N-nya menjadi 0. Ini diperoleh dari mana? Mengganti N-nya menjadi 1. Di sini. Akhirnya diperoleh ini dua bentuk. Kalau diganti dengan 0 kan ini menjadi A0. Berarti ini. Diganti dengan 1 menjadi A1. Berarti ini. Paham? Makanya relasi rekursifnya itu tidak akan tertentu solusinya kalau ini tidak ada inisialnya. Nilai asal, nilai inisial, nilai awalnya. Bisa dipahami, Yusuf Putri? Mungkin bisa juga, Pak. Iya. Hmm. Mungkin itu dulu. Saya carikan dulu anu di soal-soal yang ini karena nanti kalau maksudnya bentuk lainnya ini kan lain lagi, ada lagi tambahannya. Tapi latih dulu ini yang satu. Saya bukakan dulu link yang banyak membahas itu. Yang saya bermat. Kalian coba kerja kerja nanti sambil kalau sudah bekerja cocokkan dengan jawabannya yang ada di situ kuncinya. Jadi ada 3 bagian ini. Pertama kalau seperti ini kan ada nantilah pokoknya yang kembar bagaimana, kemudian yang akar-akarnya kompleks bagaimana, ada juga nanti itu relasi rekuren. Oh, belum ini dengan fungsi pembangkit ini di main saja homogen dulu kan masih homogen ini. Fungsi pembangkit kemarin itu nanti ada bisa dikerja pakai itu relasi rekuren, cari solusinya. Ini ada materinya juga kalau kalian mau baca. Mana ini? Saya kirimkan janunya ini dulu.
Ini mirip dengan tadi. Contohnya ini. Nah, ini pertama kan sederhana. Yang mana yang homogen linear? Homogen linear, homogen berarti kan ada konstantanya. B dan kami bukan. Kemudian E juga bukan karena tidak linear. Berarti kemungkinan jawabannya itu A. Ini jawabannya A. Kalau berderajat 3 tuh. Berderajat 3 maksudnya itu nanti kalau dibuat itu karakteristiknya pangkat 3. Kemudian mencari solusi yang mana ini? Ini A5 masih cari manual. Ini bisa dikerja cari solusi ini. Bisa tanya manual. Dan bisa juga rumus. Nah, ini yang agak mirip dengan yang dipelajari tadi soal nomor 5. Kita lihat dulu nomor 5 saja nih. Pembahasannya ini. Dibagi dengan pangkat tertinggi. Dapat mi R kuadrat sama dengan R tambah 2. Akar-akarnya berarti 2 dan 1. Setelah itu masukkan ke sini. Masukkan ke sini rumusnya. Ini kan rumus solusi toh. Rumus solusinya tadi ada di atas. Dapat. Setelah itu masukkan A0-nya, A1-nya, 7. Substitusi eliminasi supaya dapat C1 dan C2-nya. Biasa. Dapat nih, masukkan C1 C2-nya. Ketemu C. Caranya mudah. Saya tidak terlalu detail tapi mudah caranya. Bisa dipahami? Bagaimana Yusuf sama Putri? Bisa dipahami nih metodenya, teknisnya? Ini juga sering dulu naik kalau yang sebelum-sebelumnya soalnya. Ada mau ditanyakan? Mungkin ini saja kita sampai di sini saja. Pertemuan selanjutnya baru masuk yang bentuk lainnya. Ada pertanyaan Putri? Yusuf? Mungkin saat ini tidak lagi Pak. Dilatih itu nah, maksudnya lihat-lihat itu yang di buku. Silakan jangan dulu lihat jawabannya. Kerja dulu. Baru setelah itu dicocokkan jawabannya. Benar enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Ya.